Jadi di hampir semua wilayah dapat dikenali masing-masing kebudayaan, ya. Nah, konsep wilayah budaya ini mengacu pada satu wilayah, ya, di peta dunia yang oleh para ahli, terutama antropologi, ini disatukan berdasarkan ini kesamaan unsur kebudayaan yang paling menonjol. Nah, hampir di semua suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia itu diklasifikasikan berdasarkan kesamaan unsur-unsur kebudayaannya, ya. Nah, ide tentang membagi wilayah budaya ini muncul dari Frank Boas, ya, kemudian dikembangkan oleh banyak antropolog, ya, misalnya Wissler, dan nanti ada beberapa nama-nama lain gitu, ya. Misalnya ini untuk Whistler, ya, dia membagi kebudayaan suku Indian di Amerika Utara ini ke dalam 10 wilayah kebudayaan, dan masih banyak lagi ilmuwan nanti saya tunjukkan bagaimana antropolog tersebut membagi wilayah-wilayah budaya di seluruh dunia. Nah, indikator atau unsur-unsur kebudayaan yang digunakan untuk dasar klasifikasi diantaranya ini, ya, peralatan, ornamen, gaya pakaian, bentuk rumah, dan kemudian organisasi kemasyarakatan, kemudian sistem ekonomi, kemudian upacara keagamaan, dan juga adat istiadat. Jadi dari 7 unsur kebudayaan itu hanya diambil 3, ya, organisasi, masyarakat, ekonomi, dan religi. Dengan 8 indikator ini, beberapa antropolog mencoba membuat klasifikasi kebudayaan di seluruh dunia, dan hasilnya seperti ini, ya. Coba kita lihat di Amerika Utara, ya. Coba ini adalah klasifikasi Amerika Utara, ini Wissler, ya. Oke. Nah, di Amerika Utara itu diklasifikasikan ke dalam 10 kelompok kebudayaan, ya. Nah, ini ada angkanya, jadi nomor 1 ini, oke, nomor 1. Nah, ini masuk dalam wilayah budaya Eskimo. Nah, kemudian ada wilayah budaya Yukon Mackenzie, ini 2 itu berada di wilayah ini, ya, berada di agak ke tengah-tengah ini. Nah, kemudian ada pantai barat laut, ini satu kelompok kebudayaan sendiri, ini yang diberi tanda 3, yaitu wilayah-wilayah ini pantai di sekitar ini. Jadi ini masuk kepulauan di sini, ini masuk wilayah kebudayaan pantai barat laut. Kemudian ada 4, ini wilayah kebudayaan dataran tinggi, ya. Ini saya terjemahkan dari bahasa aslinya, ya, dataran tinggi, ya. Ini 4 itu berada di sini, jadi kecil sekali, ini 4. Kemudian 5 ini plain, ya, ini ada di sini, ya. Kemudian 6 ini hutan timur, ini ada di wilayah ini, ya, ini masuk dalam kelompok hutan timur. Kemudian 7 ini California Great Basin, ini 7 kecil, ini kelompok kebudayaan sendiri. Kemudian yang 8 ini barat daya, jadi masuk wilayah ini. Nah, yang 9, ya, 9 ini masuk ke sini, ya, ini yang disebut Tenggara. Kemudian yang ke-10 ini Meksiko. Jadi Meksiko mempunyai karakter sendiri berdasarkan tadi, ya, 8 unsur-unsur untuk mengelompokkan klasifikasi kebudayaan di Amerika Utara ini. Jadi di Amerika Utara itu ada 10 kelompok kebudayaan, ya, yang menurut Wissler, ya, ini dibagi ke dalam 10 kelompok kebudayaan. Nah, kemudian ada lagi wilayah Amerika Latin. Ini Amerika Latin yang mengelompokkan ini J.H. Stewart dan L.C. Farron. Ini membagi Amerika Latin ke dalam 5 klasifikasi
kebudayaan. Yang pertama itu yang disebut, ini aslinya ya, bahasa aslinya, jadi cultural with theocratic and militaristic chiefdom. Jadi kerajaan-kerajaan yang budaya kerajaan-kerajaan yang mempunyai karakter teokratik dan militeristik. Nah, ini satu ini berada di wilayah yang di sini. Jadi wilayah ini masuk ke dalam wilayah satu, ya. Oke. Maaf, satu ini terpecah-pecah ya, terpisah-pisah. Ini satu, kemudian ini ada lagi satu, kemudian ini ada kecil satu ya di sini. Nah, kemudian yang kedua ini yang disebut Andean culture. Andean culture ini berada di sini, ya. Ini ya. Nah, Anda bisa mendeteksi sekarang ini berada di negara mana. Coba nanti di compare dengan peta yang sekarang, ya. Oke, supaya Anda tahu bahwa ini sekarang masuk wilayah mana, ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu short and Andean cultural. Jadi 3 ini masuk short and Andean culture ini. Nah, kemudian yang 4 ini disebut tropical forest culture. Ini 4, jadi ada banyak. Jadi ini ada wilayah 4, ini campur dengan wilayah 5. Ini ada 4, ini ada 4, ini campur dengan wilayah 1. Nah, yang kelima ini culture of nomadic hunter and gatherer. Ini juga berada di banyak wilayah. Jadi karakter-karakter tadi 8 indikator tadi itu ditemukan di beberapa wilayah di Amerika Latin, ya, kemudian ditandai dengan ini pengelompokan peta-peta ini 5, ini 5, kemudian ada 5 lagi, 5. Jadi kelompok 5 ini banyak sekali, ya. Ada yang bercampur dengan kelompok 4, jadi tropical forest culture dengan culture of nomadic, ya, hunter and gatherer ini ada yang menyatu, ya. Kemudian 1 dengan 4 juga ada yang menyatu, cultural with theocratic and militaristic system. Ini menyatu dengan tropical forest culture. Jadi kerajaan-kerajaan berada di antara satu wilayah ini yang disebut tropical forest culture. Jadi budaya tropik di wilayah hutan. Itu, ya, ini untuk Amerika Latin. Nah, yang mengelompokkan ini adalah ini J.H. Stewart dan L.C. Farron ini, ya. Nah, yang ketiga ini Afrika, ya. Jadi kita Afrika, ya, ini yang mengelompokkan Afrika ini J.P. Murdoch. Ini antropolog semua, ya. Di Afrika ini dibagi ke dalam atau ditemukan 18 kelompok budaya. Nah, yang pertama ini kelompok budaya Afrika Utara, ini berada di wilayah ini, ya. Kemudian 2 kecil ini, ya, ini masuk wilayah hilir Sungai Nil, ya. Kemudian yang ketiga ini Sahara, ya, ini wilayah ketiga. Yang keempat ini disebut Sudan Barat, ya. Kemudian 5 ini Sudan Timur. Nah, yang keenam ini disebut hulu tengah Sungai Nil. Nah, ini sudah saya terjemahkan, ya. Kemudian yang ketujuh ini Afrika Tengah, ini masuk wilayah 7 ini. Kemudian yang 8 ini masuk wilayah hulu, maaf ini bukan hulu, ya, hulu selatan Sungai Nil. Kemudian ada 9 tanduk Afrika, ya, mana 9. Nah, ini masuk ke wilayah tanduk Afrika. 10 ini pantai Guinea, ya. Mana 10. Nah, ini. Jadi ini masuk wilayah pantai Guinea, ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya Junia ini. Kemudian yang ke-11 Batu Katulistiwa, ya, Katulistiwa, ya. Batu Katulistiwa itu masuk wilayah 11. Jadi, nah ini. Jadi Batu Katulistiwa ini berada di tengah-tengah ini. Kemudian 12 Bantu Danau-Danau, 12 itu di wilayah ini kecil ini, ya. Oke, sampai ini kecil ini. 13 ini sini,
itu masuk wilayah Bantu Timur, kemudian 14 Bantu Tengah, ini 14, 15 itu Bantu Barat Daya, ini, kemudian 16 Bantu Tenggara, ini masuk, 17 ini Choisan, kemudian 18 ini Madagaskar. Oke, mana 18? Ini 18 ya, ini Madagaskar, ini kan pulau ya. Oke. Itu untuk Afrika ya, yang membagi kelompok budaya ini adalah G.P. Murdoch ini ya. Nah, kemudian yang diberi tanda titik-titik ini adalah daerah tanpa atau dengan sedikit peternakan. Dari ini daerah-daerah wilayah untuk pengembangan peternakan ya, yang diberi tanda-tanda titik ini ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini Asia. Nah, Asia ini yang membagi A.L. Kruber. Ini juga antropolog terkenal ya. Dan bukunya ada beberapa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk Asia itu dibagi menjadi 7 wilayah, yaitu Asia Timur. Nah, Asia Timur ini ya, jadi termasuk Indonesia, dimasuk wilayah Asia Timur. Nah, yang dua ini adalah Asia Selatan. Kemudian yang ketiga ini masuk wilayah Asia Barat Daya. Nah, yang keempat ini masuk wilayah Cina. Nah, yang kelima ini disebut Stepa Asia Tengah. Ini wilayah 5 ini disebut Stepa Asia Tengah. Nah, yang lebar luas ini 6, ini Siberia. Kemudian yang terakhir Asia Timur Laut. Nah, ini ya. Oke, itu. Jadi ini Asia dikelompokkan ke dalam 7 wilayah kebudayaan oleh A.L. Kruber ini, ya. Oke. Nah, yang wilayah di sini tampaknya belum teridentifikasi. Ini masuk kelompok mana ya? Ini tidak teridentifikasi, ya. Mungkin ini wilayah campuran seperti tadi. Ada campuran antara klasifikasi 1 dengan 4 dan seterusnya, mungkin seperti itu ya. Oke.